warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirah Sumirat, Presiden Aspek Indonesia. Saya ingin menanggapi terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan upah minimum di tahun 2022. Saya ingin menyatakan bahwasannya Aspek ingin menekankan bahwa peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menaikkan upah minimum saat ini adalah produk turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang isinya sangat merugikan kepentingan buruh dan lebih berpihak kepada para pengusaha. Saat ini Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law masih dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebaiknya pemerintah menghargai proses hukum yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Jika dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum itu dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak atau yang kita kenal dengan KHL. Nah, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tersebut menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ada 3 komponen yang menjadi dasar perhitungan upah minimum tersebut. Nah, apabila disandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang berlaku, pemerintah itu menetapkan formula upah minimum pekerja berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Jadi hanya satu pilihannya, pertumbuhan ekonomi atau inflasi untuk menetapkan upah minimum. Nah, Aspek Indonesia mengingatkan kepada semua pihak bahwa tahun 2021 yang lalu pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja yaitu Ibu Fauzia telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021. Ini disebutkan juga dituangkan dalam surat edaran atau SE oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Mereka beralasan bahwasannya situasinya masih pandemi COVID-19. Jadi saya kira kalau berdasarkan alasan masih pandemi COVID-19, justru para pekerja atau buruh Indonesia itu lebih dirugikan. Ya, gara-gara COVID-19 ini banyak sekali para pekerja kita yang dirumahkan, kemudian ada sebagian besar malah tidak dibayarkan, dan juga ada banyak sekali para pekerja kita yang di PHK massal, dan banyak juga, perlu diingat juga, tidak ada subsidi atau bantuan-bantuan sosial pada saat itu ya yang dilakukan oleh pemerintah kepada pekerja buruhnya. Jadi intinya kalau dikatakan terdampak pandemi COVID, justru para pekerja buruh Indonesia lebih banyak terdampak pandemi COVID-19. Nah, untuk tuntutan kami kenaikan UMP di tahun 2022, kami berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, kami menghasilkan angka 7 hingga 10%. Tentu kami berdasarkan 60 item KHL dan kami melakukan survei itu di 24 provinsi. Ya, jadi memang kami sudah mencatatkan rata-rata sebesar 7-10% untuk kenaikan UMP di tahun 2022. Ya, jadi harapan kami di tahun 2022 nanti, yang pertama, sekali lagi apabila ini belum selesai keputusan daripada sidang yang ada di Mahkamah Konstitusi, mohon seluruh pihak itu menghargai untuk tidak melakukan keputusan-keputusan yang sehingga hal itu malah merugikan para pekerja buruh di Indonesia. Yang kedua, harapan kami dari pekerja buruh Indonesia bahwasannya pandemi COVID-19 ini justru merugikan para pekerja buruh, dan sekarang ini situasinya para pekerja buruh ini kesulitan untuk menaikkan daya beli karena memang situasi harga-harga di luar sana sudah sangat luar biasa naik. Ini juga penting untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwasannya PP nomor 36 tahun 2021 yang merupakan produk turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law tentang pengupahan ini sesungguhnya diamanatkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya itu di bawah 1 tahun.
Tapi faktanya pengusaha banyak menerapkan untuk para pekerja atau buruhnya yang di atas 1 tahun. Ini kan pelanggaran. Nah, kami mempertanyakan di mana fungsi pengawasan di Kementerian Tenaga Kerja, di dinas-dinas tenaga kerja setempat. Ini kami pertanyakan betul ya, dan ini persoalan pengawasan itu belum selesai dari dulu sampai sekarang. Kemudian yang kedua, perusahaan juga wajib membuat struktur skala upah. Nah, struktur skala upah sampai sekarang juga banyak perusahaan yang belum melakukan atau menghasilkan struktur skala upah di perusahaan yang masing-masing.